Selanjutnya, kita akan bicara di bagian akhir dari besaran ini. Kita nggak akan membicarakan soal pengukuran untuk yang sekarang ya, teknis pengukuran, karena pada praktikum laboratorium fisika, kalau Anda dapat ya mungkin itu akan ada bab tentang pengukuran. Tapi kalau tidak Anda dapat praktikum, mungkin nggak dapat, Anda bisa eksplorasi sendiri kalau pengukuran ya. Mana tidak, mungkin kita tidak akan bahas terlalu detail. Ya, kita lanjutkan bagian akhir itu tentang di mana besaran fisis itu pun bisa dibagi menjadi dua jenis. Selain tadi besaran pokok dan besaran turunan ya, yaitu satu besaran skalar dan yang kedua adalah besaran vektor. Mengapa? Bedanya? Bedanya adalah besaran skalar itu adalah besaran yang memiliki besar saja. Artinya besaran-besaran ini dapat dideskripsikan hanya dengan menggunakan besar atau nilainya saja. Jadi kalau kita bicara soal panjang, waktu, massa, volume, dan segala macam, kita nggak perlu membahas soal arah. Ya, jadi kalau kita bicara soal berapa lama kamu sampai ke Bandung, ya berarti berapa durasinya? 20 menit, 1 jam gitu ya, 3 jam. Nah, kita tidak perlu menambahkan elemen apapun. Ya, khususnya adalah kita perlu menambahkan elemen arah. Bedanya ada satu besaran lain yaitu besaran vektor di mana besaran tersebut secara lengkap harus dideskripsikan dalam besarnya dan juga dengan arahnya. Contohnya adalah posisi, kecepatan, percepatan, gaya. Misalnya posisi saya ada 5 meter dari sebelah kanan, ya arahnya ya dari tiang listrik tersebut. Atau saya berjalan ke kampus dengan kecepatan 5 meter, 25 meter per second. Nah, atau saya didorong dengan gaya 10 kilonewton sehingga terdorong ke belakang, bergerak ke belakang. Nah, untuk menggambarkan besar dari suatu besaran kita sudah jelaskan sebelumnya, ya. Kita bisa jelaskan soal masalah sistem satuan, kita jelaskan soal konversi, kita jelaskan soal prefix, kita juga jelaskan soal angka penting, kita jelaskan soal operasional dan segala macam. Berarti yang perlu kita pelajari adalah arah. Bagaimana menggambarkan atau mendeskripsikan arah besaran pada fisika. Nah, sesuai dengan namanya, kita akan mempelajari tentang vektor. Vektor, ya, kita perkenalkan dulu tentang notasi penggambarannya. Vektor digambarkan biasanya dengan penulisan menggunakan elemen panah di atas dari huruf simbol dari vektornya. Atau di beberapa buku biasanya dituliskan dengan cetak tebal, tapi saya lebih memilih untuk pakai notasi seperti ini di kuliah kita ya. Jadi besaran vektor itu digambarkan dengan panah di atas dari huruf simbolnya itu akan sama dengan karena dia vektor itu menggambarkan besar dan arah, maka ada simbol yang menggambarkan besar, ada simbol yang menggambarkan arah. Di mana besar itu saya gambarkan dengan huruf biasa tanpa tebal gitu ya, yang simbolnya sama atau bisa tidak sama, yang penting menggambarkan itu. Dan vektor unit atau arah dengan menggunakan topi. Saya sebut topi di sini ya, di mana menunjukkan arah saja sehingga besarnya sama dengan satu. Jadi nanti kalau Anda perkalian dengan suatu vektor unit itu berarti besarnya satu, dia hanya memberikan arah saja. Selain representasi matematis, di sini kita punya representasi grafis, di mana vektor itu direpresentasikan sebagai panah, di mana besar vektor digambarkan dalam besar panjang dari panahnya, sedangkan dari arah panahnya ditunjukkan dari arah yang ditunjuk anak panah. Jadi kalau misalnya kita definisikan P itu ke arah sana, maka minus atau kebalikannya ke arah sini. Itu representasi grafik dari vektor. Nah, kalau kita bicara soal aljabar vektor, bagaimana vektor-vektor ini beroperasi satu sama lain? Misalkan saya definisikan ada 3 vektor, P, Q, dengan R. Maka kalau kita bicara aljabar, kita bicara operasi, ada penjumlahan. Apa yang terjadi dengan jumlah vektor? Misalnya P kita tambahkan dengan Q, maka gampangnya penjumlahan adalah kita tarik vektor baru dari pangkal vektor yang pertama ke vektor yang kedua. Nah, kalau kita balik ya atau kita operasikan secara komutatif, ya yang terjadi vektor memiliki sifat komutatif, yaitu P plus Q itu sama dengan Q plus P. Kalau kita ilustrasikan, Q kita gambar, P maka akan menghasilkan vektor yang sama. Ya, begitu pula dengan
Sifat yang selanjutnya yaitu sifat asosiatif, di mana misalkan ada tiga vektor dijumlahkan, yang manapun yang dijumlahkan duluan itu hasilnya akan sama. Ini juga berkaitan dengan sifat komutatif yang dimiliki oleh vektor. Misalnya P plus Q kita jumlahkan terlebih dahulu, P plus Q kita jumlahkan dengan R, maka hasilnya adalah P plus Q plus R. Nah, kalau kita balik, Q plus R kita gambarkan dulu, ya, jadi garis yang ungu kalau ditambahkan dengan P itu hasilnya adalah sama, ya, karena di situ sama. Itu adalah sifatnya untuk penjumlahan vektor. Sedangkan untuk pengurangan, sejatinya pengurangan adalah penjumlahan dengan inverse, ya, lawannya. Jadi P minus Q adalah P plus minus Q. Sehingga kalau P ini ini adalah Q, minusnya adalah yang berlawanan. Jadi kita akan punya P minus Q adalah P ditambah dengan minus Q. Ya, itu penjumlahan dan pengurangan. Ya, kita belum bicara soal komponen, ya. Hati-hati, ini adalah aljabar vektor. Harus pakai gambar karena dia adalah berkaitan dengan arah. Selanjutnya, bagaimana dengan perkalian? Vektor dan skalar, ya. Vektor itu adalah ada besar dan arah. Ada dua komponen. Ada komponen skalarnya yaitu si besarnya, ada komponen vektornya yaitu arahnya yang topi tadi. Lalu ketika bicara soal perkalian, ada aturan yang melimitasi perkalian. Sehingga karena ada limitasi tersebut, ya, limit tersebut, maka perkalian vektor hanya eksis antara vektor dengan skalar atau vektor dengan vektor. Nah, tidak akan ada pembagian antara vektor dengan vektor. Nah, kita mulai dengan perkalian dulu. Misalnya P ini, ya. Nah, maka perkalian vektor dengan skalar, misalkan ada vektor S, itu adalah perkalian antara skalar B dikalikan dengan P. Vektor P, di mana vektor P itu akan sama dengan besarnya P, arahnya adalah P topi. Nah, sehingga P itu skalar, P itu besar vektor P, P topi itu adalah arah vektor P. Dapat dilihat di sini, vektor S itu adalah hasil perkalian vektor antara perkalian skalar B dengan vektor P. Jadi hasilnya adalah bergantung pada jenis B. Jika B sama dengan nol, kita nggak perlu bilang, ya. Ya, S itu pasti sama dengan nol. Jika B sama lebih dari nol atau positif, maka besar S itu adalah B dikalikan dengan P, ya, dia akan positif. Karena positif, maka arah vektor S akan sama dengan arah vektor P. Itu berlaku dengan sebaliknya. Jika B kurang dari nol, maka besar S itu adalah harga mutlak B dikalikan dengan P, tapi arah S itu kebalikan dengan P. Jadi jenisnya akan berubah. Ilustrasinya seperti ini. Ketika B lebih dari nol, S-nya memperbesar, lebih besar dibanding P, sedangkan dia akan kebalik. Ya, itu perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan vektor ada dua jenis. Yang pertama adalah produk skalar atau dot product, yang artinya produk skalar adalah proyeksi. Jadi ketika ada dua vektor dikalikan dan perkaliannya adalah perkalian skalar atau dot, maka itu sama saja seperti memproyeksikan vektor pertama terhadap vektor yang kedua. Dan hasil proyeksinya atau cerminnya itulah yang apa namanya dikalikan dengan panjang vektor yang lain, ya. Nah, jadi misalkan ada P dengan Q di sini kita consider di atas. Misalnya dia punya sudut eh, jepit adalah V, maka definisi dari perkalian skalar itu adalah P didotkan dengan Q, itu besar P kali besar Q kalikan dengan cosinus V. Ya. Dan dia juga berlaku komutatif, jadi kalau dibolak-balik juga akan sama saja. Ilustrasinya adalah kalau Q dipetakan, ini adalah Q cos V. Nah, kalau dipetakan P cos Q, P cos V. Jadi kalau dikalikan, artinya kalau kita bicara soal P cross Q, jadi P cross Q dikalikan Q, berarti kan panjang ini dikalikan dengan panjang dari Q. Kebalikannya, panjang dari pencerminan Q terhadap P dikalikan dengan P. Hasilnya akan selalu sama. Sekarang bagaimana kalau dia dikalikan dengan dirinya sendiri? Nah, kalau dikalikan dengan dirinya sendiri, maka sudut jepitnya itu sama dengan 0 derajat. Kita tahu kosinus 0 adalah 1. Sehingga P didotkan, vektor P didotkan dengan vektor P akan sama dengan besar P kali P saja, akan sama dengan P kuadrat. Jadi, kalau kita punya dua besaran vektor di dot produkan,
kalikan dengan dirinya sendiri, kita akan dapatkan besar P kuadrat. Nah, yang kedua itu adalah perkalian vektor dengan vektor yang menghasilkan produknya vektor. Kalau tadi kan menghasilkan produknya skalar ya, angka saja. Nah, definisinya adalah misalnya vektor P dikalikan dengan vektor Q, hasilnya adalah vektor dengan sudut jepit V, maka hasilnya adalah R. Di mana besar R itu akan memiliki definisi besar P kali besar Q dengan sinus sudut antara V, sedangkan arahnya itu berdasarkan aturan tangan kanan. Ya, Anda bisa lihat ini arah dengan aturan tangan kanan. Jadi kalau Anda perhatikan putar 4 jari arah vektor pertama ke arah vektor yang kedua, di mana arah vektor hasil kalinya adalah cross ke atas. Karena ini bicara soal aturan kanan kanan, maka perkalian vektor dengan vektor yang menghasilkan vektor atau cross product di sini itu mempunyai sifat anti komutatif, ya. Jadi hasil perkalian kalau kita balik itu akan menghasilkan minusnya. Sedangkan kalau kita kalikan suatu vektor dengan dirinya sendiri, maka hasilnya akan sama dengan nol. Karena sinus sudut jepitnya yaitu nol akan sama dengan nol juga. Ya, jadi perkalian itu hasilnya ada skalar, ada vektor. Sedangkan untuk pembagian vektor, vektor tidak bisa dibagi dengan vektor yang lain. Jadi apresiasi aljabar vektor itu hanya berlaku untuk perkalian. Ya. Nah, sekarang tadi kita bicara soal vektornya saja. Ya. Ya, jadi tadi kita berbicara soal operasi vektornya saja secara representasi grafis. Sekarang bagaimana ketika kita mau memasukkan operasi vektor ke dunia nyata, di mana dunia nyata itu digambarkan oleh suatu sistem koordinat. Kita ambil contoh paling sederhana dulu yaitu vektor dalam koordinat kartesius atau dua dimensi. Jadi koordinat kartesius itu dibatasi dua dimensi itu dibatasi oleh sumbu horizontal dan sumbu vertikal yang kita sebut sebagai sumbu x dan sumbu y. Kalau tiga dimensi ruang itu berarti sumbu x dan sumbu y dan sumbu z yang masing-masing linearly independent dan berjarak 90 derajat. Ya. Nah, yang kita sebut sebagai vektor dalam koordinat kartesius artinya kita cerminkan vektor tersebut ke setiap sumbu pada koordinat di mana akhirnya vektor tersebut bisa digambarkan sebagai kombinasi dari komponen-komponen pada sistem koordinatnya. Kalau Anda bisa lihat di sini A dicerminkan terhadap sumbu X itu sepanjang AX jadi dicerminkan. Sedangkan A dicerminkan terhadap Y itu adalah AY. Di mana arah sejajar sumbu X didefinisikan disimbolkan dengan arah I, arah sejajar sumbu Y itu disimbolkan dengan arah C. Ini hanya simbol saja yang dipakai secara kesepakatan. Jadi kita bisa tulis vektor A itu adalah komponen A terhadap X ke arah X ditambah dengan komponen Y terhadap Y, komponen A terhadap sumbu Y ke arah C atau ke arah sumbu Y. Atau biasanya dalam matriks kita tulis AX AY dalam kurung seperti ini. Di mana kalau kita AX dengan AY di sini kita bisa lihat dari penurunan termodinamika lagi saya ya. Trigonometrinya di mana AX itu akan sama dengan A cos theta karena panjang dari panah adalah besar A. Kalau kita dapat ini adalah AX ya karena kita tahu untuk segitiga ada sudut theta di sini. Ini X, ini Y, ini R, maka cos theta itu adalah X per R, sin theta adalah X. Oh, saya salah, balik ini ya. Saya tukar harusnya X-nya yang di bawah. Ya, ini X, ini Y. Nah, ini berarti X per R, ini Y per R. Ya, sehingga kita bisa dapatkan AX adalah A cos theta, AY adalah A sin theta, karena R-nya di sini adalah A. Dari hukum Pitagoras kita juga tahu bahwa A itu akan sama dengan akar AX kuadrat tambah AY kuadrat. Sehingga tangan theta kalau kita mau cari thetanya adalah AY per A. Atau arah dari A itu didefinisikan sebagai vektor A dibagi dengan besar A. Ya. Ya, kira-kira begitu. Sehingga kalau kita definisikan aljabar vektornya, ya kalau kita mau jumlahkan vektornya, kita jumlahkan setiap komponen pada arahnya. Nah, sedangkan kalau pengurangan, berarti kita kurangkan setiap komponennya untuk arah yang sama.
Sedangkan untuk perkiraan vektor dengan scalar, kita kalikan scalar tersebut dengan setiap komponen pada arah yang sama. Jadi seperti ini. Sedangkan vektor dan vektor ada dot product dengan cross product. Untuk dot product kita kalikan biasa saja. Ya, jadi kalau kita lihat, ini kalau kita kalikan, kita kan punya AX didotkan, dikalikan dengan BX, ya. Tapi di sini ada I didotkan dengan I, ditambah dengan AX dikalikan dengan BY, I didotkan dengan J, dan seterusnya. Nah, ini saya nggak akan tulis lengkap ya, Anda bisa lengkap catatan Anda sendiri. Tapi saya akan tunjukkan. Ini adalah besar saja, jadi perkalian biasa AX BX. Hanya I dot I, kita mengingat definisinya. A didotkan dengan B itu akan sama dengan besar A kali besar B kali cos theta antara A dan B ya. Nah, sekarang kita lihat. Ya, berarti kalau I didotkan dengan I, ini besar I dan besar I. Ini kan besarnya sama dengan satu cosinus theta antara II. Ya, besarnya adalah satu, ini juga besarnya satu cosinus theta I karena dia dirinya sendiri adalah satu. Ya, berarti hasilnya adalah satu. Saya tulis AX BX saja. Beda dengan itu, kita lihat di sini, ini juga AX kali BY. Ya, I dengan J, sudut antara mereka berdua adalah 90 derajat. Nah, karena 90 derajat, maka kosinusnya sama dengan nol, jadi ini akan sama dengan nol. Ya, saya nggak tulis dua-duanya. Nah, artinya AX BX itu tidak sama dengan nol, tapi AX sama dengan nol. Sehingga sisanya pasti AX dikalikan dengan BX ditambah dengan AY dikalikan dengan BY. Ini yang kita sebut sebagai perkalian vektor dengan vektor cross product, scalar product. Sedangkan untuk perkalian vektor dengan vektor yang menghasilkan vektor, itu juga bisa kita lakukan dengan cara yang sama gitu ya, seperti tadi. Di AX dikalikan dengan BX, nah, tapi I dikrosskan dengan I, ya ditambah dengan AX dikalikan dengan BY, berarti kita punya I dikrosskan dengan J. Yang perlu hati-hati di sini, kita menghitung perkalian harus menentukan arah yang mana yang duluan, yang kiri, dikalikan dengan mana yang kanan. Kenapa? Karena untuk cross product kita tahu sifatnya adalah anti komutatif. Ya, jadi urutannya penting. Jadi di sini I cross J gitu ya. Tapi kalau kita mau hitung terusannya AY dengan BX itu berarti J dikrosskan dengan I. Kita punya AY dengan BY itu baru J dikrosskan dengan J. Nah, Anda bisa lihat bagaimana eh, perkalian cross itu bekerja. Kita tahu ya, kalau kita punya A dikrosskan dengan B itu besarnya adalah AB ya sin theta AB dengan arahnya adalah arah C, di mana arah C itu punya aturan ya, aturan tangan kanan yang ada. Itu pakai tangan kanan pertama dan kedua. Sehingga dan kalau arahnya sama dengan dirinya sendiri, hasilnya sama dengan nol. Artinya ini pasti sama dengan nol. Ya, yang ini juga pasti sama dengan nol. Sehingga sisanya tinggal ini dan ini. Kalau kita pakai aturan tangan kanan tadi, I dikrosskan dengan J, itu hasilnya pasti adalah K. Sedangkan J dikrosskan dengan I, itu hasilnya adalah minus K. Jadi pasti hasilnya adalah AXBY K minus AYBX K. Nah, atau kita tulis AXBY minus AYBX K. Nah, ini keliru ya, pasti X. Saya ada typo di slide saya, tolong diperhatikan. Nah, itu cross product, tadi ini segala macam. Nah, setelah ini ya kita bisa membahas dengan menggunakan pemahaman yang ada, Anda silakan kerjakan side quest yang menyertai video ini. Terima kasih, sampai jumpa di kelas selanjutnya.